Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menjelaskan hasil program dari kelompok kami mengenai OFDM with Rayleigh Fading. Berikut akan kami tampilkan program mengenai OFDM with Rayleigh Fading menggunakan aplikasi MATLAB 2015. Pada program ini terdapat beberapa bagian struktur program. Yang pertama yaitu program to plot the BR of OFDM in frequency selective channel. Lalu yang kedua yaitu OFDM simbol. Yang ketiga yaitu frequency selective channel with 4 taps. Yang keempat yaitu SNR of channel. Yang kelima yaitu transmit to channel. Yang keenam yaitu receiver. Dan yang terakhir yaitu plot the BR. Kita mulai pembahasan dari yang struktur pertama ini. Program to plot the BR of OFDM in frequency selective channel. Kita mulai dari CLC, clear all dan close all ini fungsinya untuk membersihkan tampilan awal pada program. Lalu variabel n sama dengan 128 ini merupakan nilai dari subcarrier. Lalu nilai ncp merupakan panjang cyclic prefix. Kemudian variabel ds merupakan periode sampling pada channel yang bernilai 1e-3. Lalu variabel fd merupakan pergeseran frekuensi Doppler maksimal. Kemudian variabel np merupakan panjang dari simbol pilot. Kemudian variabel m merupakan nilai dari simbol modulasi PSK. Lalu n-frames. N-frame merupakan nilai dari OFDM frame. Kemudian d, cons, demode, dan data merupakan parameter untuk pilot insertion. Kita lanjut ke struktur yang kedua, yaitu OFDM simbol. Kita mulai dari IFFT data ini. IFFT data fungsinya untuk mendapatkan bentuk gelombang waktu yang bersesuaian. Sehingga kita menggunakan IFFT yaitu Inverse Fast Fourier Transform. Kemudian TXCY merupakan fungsi cycle prefix yang didapatkan dari IFFT data. Kemudian RC merupakan array untuk TXCY. Kemudian teks data ini nantinya akan digunakan pada fungsi berikutnya dengan mengambil data dari TXCY. Kita lanjut ke struktur yang berikutnya yaitu frequency selective channel with 4 taps. Parameter tau ini berfungsi untuk pad delay. Kemudian variabel PDB berfungsi untuk rata-rata penguatan daya pada pad. Kemudian ada variabel H memanggil fungsi Rayleigh channel dengan menggunakan data dari TS, FD, tau, dan PDB. Kemudian H-store history, H-store path gain, dan H-reset before filtering ini merupakan parameter untuk variabel H ini. Kemudian kita lanjut ke SNR of channel. Di sini terdapat EBNO, ESNO, dan SNR. Ketiga ini merupakan rumus untuk simbol to noise ratio. Rumus SNR-nya itu ESNO. SNO-nya ini mengambil dari EBNO. EBNO-nya ini merupakan rasio perbandingannya. Kemudian kita beralih ke transmit through channel. Di sini terdapat variabel BROFDM dan RX data. Kemudian terdapat perulangan for I dan for J. Perulangan ini merupakan perulangan untuk transmit frame by frame. Pada perulangan I terdapat perulangan J. Ini akan mengambil nilai dari
1/length. Length itu jarak dari SNR. Kemudian ulangan C ini menggunakan bandingan 1/C. Kemudian HX ini merupakan fungsi filter pass untuk menuju relay channel dengan mengambil nilai dari gabungan data H tx underscore data titik 2 C. Kemudian ada variabel A dan AM ini merupakan parameter untuk fungsi H ini, yaitu ada path gains dan channel filter alpha matrix. Nah, G ini merupakan channel koefisien dengan menggunakan nilai A dan AM yang di atas ini. Kemudian rumus G ini merupakan DFT dari channel koefisiennya. Kemudian variabel Y ini fungsinya untuk menambahkan AWGN noise dengan mengambil data dari HX dan SNR dengan variabel berulangan I. Kemudian kita lanjut ke receiver. Pada receiver terdapat Rx yang fungsinya untuk menghapus cyclic prefix. Kemudian FFT data merupakan fungsi frekuensi domain equalization. Kemudian Rx data ini fungsinya untuk menghapus pilot dan demodulation. Sampai sini perulangan J ini prosesnya selesai. Kemudian untuk perulangan I ada bar OFDM I, yaitu rumus bar OFDM ini jalan sesuai variabel I pada perulangan ini. Kemudian kita ke struktur yang terakhir, yaitu plot the bar. Fungsi figur ini akan menampilkan figur hasil programnya. Semilog ini akan menggunakan data dari EBNO, bar OFDM, dengan parameter OR dan line width 2 ini untuk data pada figur nanti. Kemudian grid on fungsinya untuk menampilkan garis pada figurnya. Title ini untuk judulnya nanti di figur. Kemudian X label ini untuk menampilkan keterangan pada parameter horizontal. Kemudian Y label merupakan label untuk parameter bagian vertikal. Kita coba jalankan programnya. Berikut ini merupakan hasil figur dari programnya. Dapat dilihat pada EBNO 0 sampai 30, garis BR ini berada pada skala 10 pangkat 1 menurun sampai di tengah-tengah antara 10 pangkat minus 3 dan 10 pangkat minus 4. Lalu kita coba ganti n-frames-nya. Kita coba dengan parameter yang berbeda. Nah, setelah kita ubah n-frames-nya ini, EBNO-nya dari 0 sampai 25 berada pada range di antara 10 pangkat minus 1 sampai dengan 10 pangkat minus 3 di atasnya sedikit. Jadi di antara 10 pangkat minus 2 dan 10 pangkat minus 3. Dari kedua hasil program tadi, kita bisa bandingkan perbedaannya pada n-frame 10 pangkat 3 dan n-frame 10 pangkat 2. Perbedaannya yaitu pada range EBNO-nya, yaitu pada n-frame 10 pangkat 3 range-nya itu dari 0 sampai 30. Kemudian pada n-frame 10 pangkat 2 range-nya itu dari 0 sampai 25. Dan gambar grafiknya ini juga beda. Pada n-frame 10 pangkat 3 ini barnya dari 10 pangkat minus 1 sampai di tengah-tengah 10 pangkat minus 3 dan 10 pangkat minus 4. Kemudian pada n-frame 10 pangkat min 2 bar grafiknya ini berada pada di antara 10 pangkat minus 1 dan di tengah-tengah 10 pangkat minus 2 dan 10 pangkat minus 3 ini mendekati 10 pangkat minus 3 nya. Seperti itu hasil program dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.